kalian tahu bahwa ada sebuah pulau kecil di tengah lautan yang dulu tercatat jelas di peta maritim abad ke-19. Namun kini, pulau itu seolah dihapus, seakan ia tidak pernah ada. Pulau itu awalnya ditemukan oleh para pelaut Eropa pada masa ekspedisi kolonial. Catatan logbook mereka menuliskan lokasi koordinatnya dengan detail, lengkap dengan sketsa garis pantai dan bentuk tebing batu yang menjulang. Namun, yang membuat catatan ini menimbulkan ketakutan adalah satu hal. Setiap ekspedisi yang berlabuh di sana tidak pernah kembali dengan orang yang sama. Awalnya, semuanya terlihat normal. Cuaca tenang, kapal merapat. Para awak turun untuk mengambil persediaan air dan kayu. Namun, beberapa jam setelah memasuki pulau itu, mereka mulai melaporkan sesuatu yang aneh. Langkah kaki yang bukan milik mereka, bayangan bergerak di balik pepohonan, dan suara samar, seperti bisikan yang datang dari dalam bebatuan. Malam pertama berlalu tanpa kejadian besar. Namun pada malam kedua, seorang awak kapal ditemukan berdiri di tepi tebing. Tatapannya kosong, seolah ia sedang mendengarkan sesuatu dari dalam gelap. Ketika rekannya berusaha menariknya menjauh, ia melompat, tanpa sepatah kata pun. Tanpa sadar, ia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Peristiwa itu memicu kepanikan. Kapten memerintahkan semua orang naik ke kapal dan meninggalkan pulau secepat mungkin. Namun ketika mereka berlayar menjauh, salah satu pelaut bersumpah melihat cahaya samar di tengah pulau. Seperti nyala api kuno, atau ritual yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat manusia. Sejak saat itu, laporan-laporan serupa mulai bermunculan. Kapal-kapal dagang melaporkan interferensi kompas saat melintas di area tersebut. Radio laut menangkap frekuensi aneh, yang terdengar seperti suara manusia. Namun tidak sepenuhnya manusia. Beberapa pelaut bahkan mengatakan, mereka melihat pulau itu muncul hanya pada malam tertentu dan menghilang saat matahari terbit. Pulau itu akhirnya dicoret dari peta resmi dunia. Tidak ada keterangan penghapusan. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tidak ada catatan pemerintah. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang ingin memastikan pulau itu tetap tersembunyi. Namun pertanyaannya adalah, jika pulau itu benar-benar tidak ada, mengapa kapal-kapal masih mendengar suara dari arah yang sama? Dan mengapa ada nama pulau yang masih tertulis samar di arsip peta tua yang tidak pernah dipublikasikan? Malam itu, salah satu penjaga arsip maritim menceritakan hal ini. Sebelum ia berhenti bekerja secara mendadak, ia berkata, pulau itu tidak pernah hilang. Kita hanya diperintahkan untuk tidak lagi mengakuinya. Dan sejak saat itu, rasa takut berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih gelap. Pulau itu menghilang dari peta, atau peta yang dipaksa menghilangkan pulau itu? Cerita ini belum selesai. Karena jejak terakhir pulau tersebut ternyata masih tersimpan dalam koordinat yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Dan seseorang akan mencoba mencarinya kembali dengan nyawanya sebagai taruhannya. Akhir bagian pertama, sebuah misteri yang tidak meminta untuk ditemukan, namun memanggil siapapun yang berani mendekat, seperti bisikan dari masa lalu yang menolak untuk dibungkam. Setelah bertahun-tahun pulau itu dihapus dari peta dunia, sekelompok peneliti independen memutuskan untuk mencarinya kembali. Mereka tidak bergerak karena rasa penasaran, melainkan karena sebuah keyakinan kelam bahwa sesuatu sedang disembunyikan dan sejarah tidak pernah benar-benar jujur. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ardan, seorang ahli oseanografi yang menemukan koordinat samar dari logbook maritim tua. Koordinat itu ditulis dengan tinta tipis, seperti pesan rahasia yang ingin disampaikan, namun juga ingin dikuburkan selamanya. Menurut Ardan, kebenaran tidak hilang, kebenaran hanya disembunyikan. Mereka berangkat pada malam hari, laut tenang, angin stabil, instrumen navigasi bekerja normal, hingga kapal memasuki radius koordinat yang selama ini dianggap kosong. Saat itulah gangguan pertama terjadi. Kompas mulai berputar tanpa arah, GPS kehilangan sinyal secara tiba-tiba, dan radar menunjukkan refleksi daratan yang tidak terdaftar di peta modern manapun. Awalnya mereka mengira ini hanya gangguan medan magnet. Namun semakin lama mereka melaju, semakin jelas sebuah daratan muncul di balik kabut. Sebuah pulau yang secara resmi
Tidak ada. Tim merekam layar monitor, merekam kondisi laut, merekam apapun yang bisa dijadikan bukti. Namun tanpa mereka sadari, tindakan itu sama saja seperti menandatangani surat kematian mereka sendiri. Begitu kapal berlabuh, suasana berubah. Tidak ada burung laut, tidak ada suara serangga, tidak ada desiran angin. Hanya keheningan yang terasa seperti sedang mengawasi mereka. Nara, anggota termuda tim, melaporkan sesuatu melalui handy-talkie. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang tidak ia pahami. Aku seperti mendengar seseorang memanggil dari arah tebing. Namun ketika semua orang menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding batu tinggi yang bentuknya menyerupai wajah tanpa emosi. Ardan memerintahkan tim untuk tetap fokus. Mereka menelusuri pantai, mencatat formasi batu, memotret jalur pepohonan yang tampak seperti lorong alami. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin kuat tekanan emosional yang mereka rasakan. Kamera menangkap bayangan, bukan bergerak, bukan berjalan, melainkan menunggu. Ketegangan memuncak ketika salah satu anggota tim ditemukan berdiri di tepi jurang, menatap kosong ke arah laut. Tubuhnya kaku, seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ardan berlari dan mencoba menariknya. Namun pria itu justru tersenyum, senyum asing yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dan ia berbisik pelan, "Di sini, tidak ada yang diizinkan pergi." Detik berikutnya, ia melangkah ke depan dan jatuh, tanpa teriakan, tanpa perlawanan, seolah-olah rasa takutnya telah dicabut dari dalam dirinya. Tim panik, Nara menangis histeris. Ardan baru menyadari satu hal yang terlambat ia pahami. Keputusan untuk datang ke pulau ini bukanlah keputusan ilmiah. Ini adalah undangan. Undangan yang tidak pernah dimaksudkan untuk dijawab. Mereka berlari kembali ke pantai. Namun ketika mereka sampai di titik pendaratan, kapal mereka sudah tidak terlihat lagi. Bukan hanyut terbawa arus, melainkan tertelan kabut yang muncul begitu saja dari permukaan laut. Di antara kepanikan dan tangisan, kamera masih merekam. Dan dari dalam tanah, terdengar suara samar seperti bisikan. Bukan dari hutan, bukan dari laut, melainkan dari kedalaman pulau itu sendiri. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Langit seolah ditutup paksa. Dan di tengah pulau, cahaya samar perlahan menyala. Bukan api, bukan obor, melainkan sesuatu yang terlihat seperti ritual kuno. Sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk disaksikan manusia. Pada saat itu, Ardan mengerti satu hal. Pulau ini bukanlah daratan yang terlupakan. Pulau ini adalah sesuatu yang dengan sengaja disembunyikan. Dan siapapun yang menjejakkan kaki di atasnya, tidak hanya mempertaruhkan nyawanya. Mereka mempertaruhkan kewarasannya. Di pagi berikutnya, kabut mulai memudar. Namun pulau itu tetap terasa asing. Ardan dan timnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Struktur batu yang mereka lalui semalam bukanlah alamiah sepenuhnya. Ada ukiran-ukiran kuno di dinding tebing. Simbol yang menyerupai bahasa yang sudah punah. Ardan mengambil kamera dan mulai merekam. Mencoba menangkap bukti apapun. Semakin lama mereka menelusuri pulau, semakin jelas bahwa ada jejak aktivitas manusia. Atau sesuatu yang menyerupai manusia, yang tidak tercatat dalam sejarah. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi, ditutupi akar pohon dan tanah yang sudah menumpuk selama puluhan tahun. Di dalamnya, ada kotak kayu kuno berlapis debu dan karat, arsip, surat-surat dan dokumen yang seharusnya hilang dari dunia. Ketika Ardan membuka salah satunya, matanya melebar. Dokumen itu mencatat semua ekspedisi yang pernah tiba di pulau ini. Dan nasib mereka. Tidak ada yang kembali secara utuh. Nama-nama dicoret, tanggal hilang, dan di catatan samping terdapat simbol aneh, seperti catatan ritual. Nara gemetar saat melihat halaman terakhir. Sebuah peta pulau dengan tanda lingkaran di tengah, di mana tertulis, "Ritual ini menjaga rahasia. Siapa yang mengungkap akan menjadi bagian dari pulau." Ardan menyadari, ini bukan sekedar pulau. Pulau ini adalah penjara, benteng, dan ritual yang tidak boleh diganggu.
Matahari semakin tinggi, namun aura gelap tidak hilang. Bayangan yang semalam menunggu, kini bergerak lebih jelas di hutan. Mereka tidak berbicara, tidak berlari, hanya mengamati. Salah satu anggota tim, Raka, mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Saat ia menoleh lagi, kamera menangkap siluet seseorang berdiri di antara pepohonan, menatap mereka diam-diam. Sosok itu tidak bergerak, tetapi perasaan mereka seakan tertarik, dipaksa menatap balik. Semakin mereka mencoba meninggalkan pulau, semakin banyak jalur yang tampak familiar berubah menjadi labirin. Seolah pulau itu menyesuaikan diri, menuntun mereka ke inti ritualnya. Ardan menemukan bangunan batu kecil di tengah hutan. Pintu kayu tua setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara bisik, samar namun jelas. Kalian telah dipanggil dan tidak bisa pergi. Nara menangis histeris. Ardan berusaha menenangkan tim. Namun ketika mereka masuk, ruangan itu memantulkan bayangan mereka sendiri, tapi bukan sekadar bayangan. Setiap refleksi bergerak berbeda, seperti menirukan versi mereka sendiri dengan ekspresi mengerikan. Wajah-wajah yang tampak lebih tua, kelelahan, dan menyeramkan. Detik demi detik menjadi terasa berjam-jam. Suasana menekan. Setiap langkah terasa seperti melanggar hukum alam. Ardan akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan. Pulau ini bukan hanya menyembunyikan sejarah. Pulau ini menuntut pengakuan. Siapapun yang mencoba mengungkap rahasianya akan dicatat, akan berubah menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Dan ketika malam mulai turun lagi, cahaya samar ritual di tengah pulau menyala lebih terang. Suara bisik meningkat, tidak lagi hanya terdengar, tetapi terasa di dalam kepala mereka. Pulau itu sedang berbicara. Pada saat itu, Ardan menatap timnya dan sadar, mereka bukan lagi peneliti. Mereka menjadi saksi. Dan mungkin subjek berikutnya dari pulau yang tidak pernah ada itu. Malam kembali turun, namun kali ini terasa berbeda. Cahaya ritual di tengah pulau semakin terang, menyinari langit seperti api kuno yang menolak padam. Ardan dan timnya berdiri di ambang pilihan, bertahan di tepi pantai tanpa kapal, atau melangkah menuju pusat pulau, tempat semua pertanyaan bermula. Mereka memilih untuk melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kaki mereka. Udara dingin, namun keringat mengalir deras di wajah. Di sepanjang jalur batu, mereka melihat ukiran-ukiran baru, lebih jelas, lebih rinci, dan yang paling mengerikan. Beberapa ukiran menggambarkan manusia, tersenyum, namun tanpa mata. Semakin dekat mereka ke pusat pulau, semakin kuat bisikan itu terdengar. Bukan lagi samar, bukan lagi jauh. Bisikan itu kini berada tepat di dalam kepala, membentuk kalimat-kalimat yang tidak pernah ingin mereka dengar. Kalian datang karena kami tidak boleh dilupakan. Di tengah pulau terdapat altar batu besar, dikelilingi lingkaran bekas api hitam. Dan di atas permukaannya, tergeletak benda yang membuat Nara hampir jatuh terduduk. Buku catatan ekspedisi, bukan hanya satu, puluhan. Semuanya milik tim-tim yang pernah datang sebelumnya. Nama-nama awak kapal, tanggal kedatangan, tanggal hilang. Dan di halaman terakhir setiap buku, tertulis kalimat yang sama. Yang datang ke pulau ini akan tinggal di dalamnya. Ardan membuka buku terakhir, belum berdebu, belum rapuh. Halaman pertama kosong. Halaman kedua berisi nama mereka sendiri, ditulis dengan tinta yang masih basah. Saat itu, Ardan sadar, mereka bukan sedang melakukan dokumentasi sejarah. Mereka sedang menulis bab berikutnya. Cahaya ritual semakin kuat. Bayangan yang sejak awal mengikuti mereka, kini tampak jelas, berdiri mengelilingi altar. Wajah-wajah tanpa mata itu bukan makhluk asing. Mereka adalah sisa-sisa ekspedisi masa lalu. Tubuh yang terjebak antara dunia dan ingatan. Bukan hidup, bukan mati, hanya tertinggal. Raka berteriak, memohon mereka untuk pergi. Namun sosok-sosok itu tidak bergerak. Mereka hanya mengangkat kepala, seolah menunggu seseorang menggantikan posisi mereka. Dan saat itulah, pulau mengungkapkan maksudnya. Pulau ini bukan sekedar lokasi. Pulau ini adalah penjaga rahasia yang tidak boleh terhapus. Selama sejarah berusaha menyembunyikannya, pulau akan memanggil saksi baru. Saksi yang akan dikorbankan. Ardan menggenggam kamera dengan tangan gemetar. Ia menatap lensa, menatap masa depan yang mungkin tidak pernah melihat rekaman ini, dan berkata dengan suara bergetar,
Jika seseorang menemukan rekaman ini, jangan cari kami, jangan cari pulau ini. Biarkan ia tetap terlupakan, karena ia tidak ingin ditemukan. Ia ingin dikenang. Sesaat kemudian, cahaya ritual padam, kabut menelan lingkaran batu, dan suara pulau menghilang. Keesokan paginya, laut kembali tenang. Sebuah kapal patroli melintas di area koordinat yang sama. Tidak ada pulau, tidak ada daratan, tidak ada apapun. Namun, radar mereka menangkap satu sinyal lemah. Sinyal kamera dokumentasi yang terus merekam tanpa siapapun di belakangnya. Dan di antara suara angin laut, ada bisikan pelan. Bukan meminta tolong, bukan memanggil nama, melainkan menitipkan satu pesan terakhir. Beberapa tempat tidak dihapus dari peta. Beberapa tempat menghapus mereka yang berusaha mencari